Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cornelius Borjorojo, guru pendidikan agama Katolik di Sekolah Dasar Negeri 28 Tugu, Kecamatan Kain Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025/3 LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 4 fase B dengan tema 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak. Duduk. Untuk mengawali, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ingat kembali ya. Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Ya. Pembebasan bangsa Israel di padang gurun. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, minggu ini kita belajar tentang 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah itu diberikan di mana? Gunung Sinai. Ya. 10 perintah Allah itu merupakan pedoman hidup bangsa Israel. Nah, pada hari ini kita belajar dengan fase B kelas 4, temanya 10 perintah Allah. Anak-anak, siapa yang tahu 10 perintah Allah? Saya, Pak, menghormati ibu bapak. Selanjutnya apa lagi? Pak, jangan membunuh. Jangan membunuh. Apa lagi? Ya, Pak. Ini? Jangan mencuri. Jangan mencuri. Apa lagi? Jangan membunuh. Jangan membunuh. Lain lagi? Apa lagi? Ada berapa tadi? 10. Yang sudah? Tadi berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 6 lagi, apa lagi? Jangan mencuri. Ya. Selanjutnya, nanti kita belajar ya. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menceritakan kisah Allah menurunkan 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup dan mampu mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, selanjutnya KKTP. Peserta didik mampu menceritakan kisah Allah menurunkan 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup berdasarkan kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17c secara bergotong royong. Yang kedua, peserta didik
mampu mewujudkan melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari berdasarkan kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17c secara bergotong royong dengan benar. Untuk semangat. Nah, untuk itu kita simak videonya ya. Lagunya tadi ya, sering dinyanyikan kan? Nah, sekarang kita saksikan video yang kedua. Tuhan membuka jalan. Setelah putra sulung Firaun mati akibat ulah tersebut, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah mereka. Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Di kiri kanan, akhirnya mereka orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengeluarkan tangannya. Maka air laut pun berkurang. Firaun dan tentara ke puncak gunung itu dan Tuhan turun menemuinya. Sabar. Nah, baik anak, kita sudah menyaksikan video bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, dipimpin oleh siapa tadi? Musa. Nah, setelah kita menyimak video, kita akan diskusi
silahkan lihat kitab suci ataupun lihat dari buku paket ya. Bisa dibuka dari kitab Ulangan bab 20 ayat 1 sampai 17. Ya, silakan kerjakan. Bab 20. Ini pertanyaannya udah ada sih. Jawabannya bisa dituliskan di bawah ini. Ya, atau di sini.
Ya, silakan duduk. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Lanjutkan dengan kelompok 2 untuk membacakan jawaban. Ya, kelompok 2. Mengapa Tuhan menyatakan terlebih dahulu, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan sebelum menyampaikan 10 perintahnya. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Apa yang telah dilakukan Tuhan menurut ayat 2 tersebut? Allah telah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dan bukan firman atau perintah Allah yang membangun hubungan manusia dengan Tuhan. Akulah Tuhan Allah mencuri. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kita sudah mengerjakan tugas ya, dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kali ini Bapak akan menyimpulkan kesimpulan dari kelima soal tadi. Yang pertama, mengapa Tuhan menyatakan terlebih dahulu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan sebelum menyampaikan 10 perintahnya. Nah, kalimat pembuka ini menjadi dasar bahwa 10 perintah Allah tidak ditujukan untuk mengatur, mengikat, dan membebani, melainkan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku bagi umat yang dikasihinya, yang telah ditebus dan dibebaskan dari Mesir. Nomor 2, apa yang telah dilakukan Tuhan menurut ayat 2 tersebut? Allah telah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Yang ketiga, temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, ada berapa? 1, Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Nah, itu adalah hubungan antara Tuhan dan manusia. Nah, selanjutnya soal nomor 4, temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Ini ada 6. Pertama, hormatilah ibu bapakmu. Lalu jangan membunuh, jangan berzina. Yang ke-7, jangan mencuri. 8, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9, jangan mengingini istri sesamamu. Dan 10, jangan mengingini milik sesama secara tidak adil. Nah, nomor 5, tulislah 10 perintah Allah menurut teks kitab suci. Dan sudah ada di kitab sucinya. Pertama apa? Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Perintah Allah yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Nah, Tuhan itu apa? Hari Minggu. Nomor 4, hormatilah ibu bapakmu. Perintah kelima, jangan membunuh. Perintah keenam, jangan berzina.
lain ya. Nah, karena tadi sudah kerja kelompok, sekarang kembali ke kursinya masing-masing. Itu tinggal pilih jawaban A, B, C ya. Nah, baik. Untuk soal ini kalian kerjakan masing-masing ya. Tidak ada. Silakan baca soalnya dan kerjakan. Jangan lupa tuliskan namanya ya di atas. Ya. Anak, apakah tugasnya sudah selesai dikerjakan semua? Sudah. Kalau itu Bapak ambilkan lembar kerjanya. Ya. Baik, anak. Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan referensinya, coba. Pertanyaan referensinya, apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi ini? Tidak. Apakah kalian senang mengerjakan soal secara berkelompok? Tidak. Pasti tidak senang seperti ini. Apakah ada yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas kelompok? Tidak. Oke. Baik. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada? Tidak. Nah, baiklah kalau begitu untuk siswa-siswi minggu depan mempersiapkan diri belajar tentang materi bangsa Israel memasuki tanah Jordan. Ya, persiapkan, baca kitab sucinya, dan untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Nah, salah satu doa. Minta kita menjadi doa.